Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang YND. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Clash of the Titan tahun 2010 yang terinspirasi dari tokoh mitologi Yunani bernama Perseus. Tentunya film ini juga menyuguhkan petualangan seru Perseus dalam mengatasi situasi genting di bumi, di mana ia harus mengalahkan monster laut yang tak terkalahkan dan menghentikan penghuni neraka untuk menyebarkan kejahatan di bumi. Lalu apakah upaya Perseus itu berhasil? Daripada penasaran, mari kita simak alucitanya. Film dibuka dengan narator yang menceritakan tentang jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum dewa dan manusia belum ada, hiduplah entitas yang disebut sebagai Titan. Para Titan ini disebut makhluk paling kuat dan juga suci. Namun, kekuasaan mereka akhirnya direbut oleh putra-putra mereka sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Kakak tertua yang merupakan Zeus adalah yang paling cerdas di antara semuanya. Zeus lalu menghasut Hades untuk menciptakan binatang buas dari bagian tubuhnya sendiri untuk mengalahkan orang tua mereka, dan terciptalah makhluk buas yang disebut sebagai Kraken. Kraken lalu menjatuhkan para Titan dan memberikan kekuatan luar biasa kepada Zeus, Poseidon, dan Hades. Ketiganya kemudian membagi kekuasaan masing-masing, di mana Zeus menjadi dewa langit, lalu Poseidon menjadi dewa laut, dan Hades yang kena tipu menguasai underworld, dunia bawah tanah yang penuh kegelapan dan kesengsaraan. Zeus juga yang menciptakan manusia, dan doa-doa dari manusialah yang akan menjadi sumber keabadian bagi para dewa. Namun, semakin berjalannya waktu, banyak terjadi peperangan di bumi, dan manusia mulai mengalami kesengsaraan. Hal itu pun membuat para manusia mulai meragukan kekuasaan dewa, sehingga banyak dari mereka mulai meninggalkan para dewanya dan tak mau berdoa lagi untuk para dewa. Scene kemudian menunjukkan sebuah peti yang kemumbul ke permukaan laut. Peti itu lalu ditemukan oleh seorang nelayan bernama Spiros. Dan saat dibuka ternyata di dalamnya terdapat mayat seorang wanita bersama bayinya yang masih hidup. Nelayan miskin itu pun akhirnya memutuskan untuk membesarkan bayi tersebut dan menamainya dengan Perseus. Di samping itu, terlihat seorang wanita misterius yang disebut sebagai Io berdiri di atas tebing sambil memantau kejadian tersebut. Perseus. Beberapa tahun kemudian, istri si nelayan yaitu Marmara hamil. Hal ini membuat Perseus khawatir kalau Spiros dan Marmara akan melupakannya karena mereka sudah mempunyai anak kandung sendiri, sedangkan Perseus adalah anak pungut. Tapi Spiros meyakinkan Perseus, walaupun ia anak pungut tapi mereka tak akan melupakan Perseus. Dua 12 tahun kemudian, Spiros dan keluarga kecilnya terlihat sedang mencari baramundi seperti biasanya. Namun setelah berlayar cukup lama, mereka tetap saja tidak mendapatkan ikan. Hal ini pun membuat Spiros kesal karena menganggap para dewa ini tidak lagi memberikan rizki kepada manusia-manusia seperti mereka. Di malam harinya, Perseus masih bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Spiros pun menenangkan Perseus dan mengungkapkan, jika saja saya tahu ayahnya Perseus, pasti dirinya akan mengatakan sejak awal. Iya benar. Di keesokan harinya, mereka pindah spot ke tebing karang yang terdapat patung Zeus di atasnya. Namun di saat itu juga, mereka mendapati kalau manusia sudah mulai memberontak terhadap para dewa, termasuk prajurit dari kerajaan Argos. Mereka lalu nekat merobohkan patung Zeus yang sangat besar. Tetapi begitu patung berhasil dirubuhkan, tiba-tiba muncul makhluk-makhluk aneh dari dalam laut. Makhluk mirip kelelawar itu lalu mulai membunuh prajurit Argos satu persatu. Setelah membunuh mereka semua, kelelawar itu menyatu dan berubah menjadi sosok dewa Hades.
Pandangan Hades lalu tertuju kepada kapal yang ditumpangi oleh Perseus serta keluarganya, dan Hades tanpa ragu menenggelamkan kapal itu. Sebisa mungkin Perseus pun berenang ke dalam lautan untuk menyelamatkan sang ayah, ibu, dan adiknya. Sayangnya, upayanya itu gagal dan hanya dirinya lah yang selamat dalam kejadian tersebut. Kini Perseus pun menangisi kematian keluarganya dan terombang-ambing di tengah lautan sendirian, sambil menaruh dendam mendalam kepada Hades. Di sisi lain, tepatnya di Olympus, Hades menemui Zeus dan mengatakan kalau ia akan memberikan pelajaran untuk para manusia agar mau berdoa lagi untuk para dewa. Tapi jika usaha Hades itu berhasil, maka Hades ingin dirinya dibebaskan dari Underworld. Alhasil, Zeus pun menyetujui kesepakatan tersebut. Example, brother. Go. Kita kembali ke Perseus yang terbangun di kapal para prajurit Argos. Para prajurit itu kemudian membawa Perseus ke Argos dan membawanya ke dalam istana. Di situ Perseus menyaksikan bagaimana Raja Kepeus dan Ratu Cassiopeia berperilaku angkuh dan menyebut diri mereka sebagai dewa. Bahkan keduanya juga menghina Zeus. Dan di saat itulah tiba-tiba dewa Hades muncul melalui kukus-kukus ireng. Kemunculan Hades tentunya membuat semua orang ketakutan, karena ini pertama kalinya mereka melihat dewa yang ternyata beneran ada. Hades lalu menunjukkan kekuatan dewanya menyedot jiwa sang ratu, sehingga mengubahnya menjadi tua. Sementara itu Perseus mencoba menyerang Hades untuk membalaskan dendamnya, namun Io kembali muncul lalu menghentikannya dan mengatakan kalau nanti ada saatnya Perseus akan melawan Hades. Hades kemudian mengatakan kalau wilayah Argos akan dihancurkan dan dilenyapkan bersamaan dengan seluruh penghuninya, kecuali jika mereka mengorbankan putri dari sang raja yaitu Andromeda untuk diberi makan ke makhluk mengerikan yang tak lain adalah Kraken. Atau jika tidak, maka Kraken akan dilepaskan ke Argos untuk menyapu bersih wilayah Argos, dan mereka hanya punya waktu 10 hari untuk memutuskan takdir mereka ke depannya. Hades kemudian melihat ke arah Perseus dan terkejut. Sebelum harinya ia memanggil Perseus dengan sebutan Putra Zeus. Setelah itu ia pun pergi begitu saja. Karena hal itulah orang-orang dan prajurit pun akhirnya tahu kalau Perseus bukanlah manusia biasa, melainkan setengah manusia dan setengah dewa, atau yang biasa disebut sebagai demigod. Sang raja kemudian mencoba berbicara baik-baik ke Perseus dengan harapan menemukan cara untuk menyelamatkan putri Andromeda dan wilayah Argos. Namun Perseus tetap saja diam karena yang ia tahu ia adalah putra dari seorang nelayan miskin. Alhasil Perseus pun dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Io menemui Perseus dan memperkenalkan dirinya sebagai manusia biasa yang pernah menentang dewa sehingga ia dikutuk agar tidak pernah menua atau mati. Meskipun ada beberapa orang mengatakan kalau kutukannya itu menguntungkan, tapi sebenarnya Io tersisa karena harus melihat semua orang yang ia cintainya mati, sedang ia harus tetap hidup tanpa mereka. Karena Io kini sudah hidup selama hampir 1000 tahun, maka ia tahu segalanya tentang Perseus dan kisah ibunya yang berakhir mengambang di lautan. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ada seorang raja yang disebut Acrisius melakukan pemberontakan ke para dewa dengan memimpin pasukan besar menuju Gunung Olympus. Hal ini tentunya membuat Zeus murka dan memberi Acrisius pelajaran, di mana ia menyamar sebagai Acrisius dan meniduri istrinya. Acrisius yang memergoki hal ini pun marah besar karena istrinya dihamili oleh musuh terbesarnya. Alhasil Acrisius pun memasukkan istrinya dan bayinya yang baru lahir ke dalam peti, lalu melemparkannya ke lautan. Sedang Zeus membalaskan kelakuannya itu dengan menyambar Acrisius dengan petir hingga membuat tubuhnya terluka parah. Dan bayi yang dilahirkan istri Acrisius itu ternyata adalah Perseus, sehingga kini sudah dipastikan kalau Perseus adalah demigod. Meskipun sudah mendengar fakta-fakta itu, tapi tujuan utama Perseus hanyalah untuk membunuh Hades dan membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya.
Ayo pun menjelaskan jika Perseus bisa membunuh Kraken, maka kondisi Hades akan melemah, sehingga memungkinkan Perseus untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Perseus pun berniat bergabung dalam pasukan Argos untuk menemukan dan membunuh Kraken. Keesokan harinya, Perseus bersama komando Argos yaitu Draco dan beberapa prajurit lain bersiap untuk berangkat membunuh Kraken. Namun banyak warga yang mencoba menghentikan mereka karena berpikir kalau aksi mereka ini akan membuat para dewa semakin marah dan malah menyarankan agar mengorbankan Putri Andromeda. Tapi Draco tak memperdulikan omongan mereka, dan di saat itu juga 3 pemburu mengajukan diri mereka agar bisa ikut bersama Perseus. Di lain sisi, Hades terlihat sedang berbicara ke pria berjubah yang ternyata adalah Acrisius yang masih hidup. Hades lalu memberitahu ke Acrisius kalau Perseus masih hidup. Alhasil keduanya pun bekerja sama untuk saling menguntungkan, di mana Hades memberikan sedikit kekuatannya ke Acrisius untuk membunuh Perseus. Dan jika kekuatan Hades sudah terkumpul kembali, maka ia akan menjadikan Acrisius sebagai senjatanya untuk mengalahkan Zeus. Sementara itu, rombongan Perseus lalu istirahat sebentar di tengah hutan. Karena Perseus sebelumnya tak pernah ada pengalaman menggunakan pedang, jadi Draco pun melatihnya agar Perseus ini bisa bertarung menggunakan pedang. Tapi saat percobaan pertama, Perseus langsung ahli dalam pelatihannya melawan Draco, sehingga mereka pun sangat yakin kalau Perseus ini merupakan demigod. Tak lama kemudian, saat yang lain sedang istirahat, Perseus pergi ke dalam hutan dan mendapati cahaya terang yang berasal dari sebuah besi. Lalu saat Perseus memegangnya, besi itu berubah menjadi pedang. Draco yang melihat kejadian aneh ini pun percaya kalau pedang itu sengaja diturunkan oleh Zeus untuk Perseus. Namun Perseus malah menolaknya dan memberikannya ke Draco yang kemudian langsung berubah menjadi besi biasa. Perseus lalu berjalan lagi dan menemukan sekumpulan Pegasus berwarna putih, sebelum akhirnya Pegasus lain berwarna hitam muncul di hadapan Perseus. Bersamaan dengan itu, Ayo muncul dan mengatakan kalau tak ada seorang pun yang pernah menunggangi Pegasus. Di saat yang sama, Perseus mendengar jeritan prajurit lain yang ternyata diserang oleh Acrisius yang kini berubah menjadi iblis setelah diberi kekuatan oleh Hades. Dan kini ia pun menyebut dirinya sebagai Calibos. Saat melihat Perseus, Calibos pun langsung menyerangnya tanpa ampun, bahkan ia berhasil menggigit lengannya. Tapi untungnya Perseus bisa melakukan serangan balik, dan saat Calibos memegang kepala Perseus, para prajurit lain bergabung dan menebas tangan kiri Calibos sehingga membuat Calibos pun memilih untuk kabur. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung mengikuti Calibos pergi dan berakhir di padang pasir. Namun, darah yang dikeluarkan Calibos yang telah mengandung darah Hades memancing gerombolan monster di luar nalar. Iya, monster itu adalah kalajengking jadi-jadian yang ukurannya sangat besar. Dalam serangan itu, banyak prajurit yang gugur satu demi satu. Ayo juga ikut dalam pertempuran itu dan menyelamatkan Perseus tepat saat Perseus hampir terkena sengatan kalajengking. Setelah mereka berhasil mengalahkan dua kalajengking, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh beberapa kalajengking lain yang ukurannya jauh lebih besar. Dan saat mereka hendak menyerang, salah satu kalajengking menunduk ke arah seberang yang ternyata ada beberapa sosok yang disebut sebagai jin. Jadi jin ini merupakan sekelompok penyihir gurun Arab yang dipimpin oleh Syekh Sulaiman. Bentuk mereka juga dulunya seperti manusia pada umumnya, tapi karena terikat oleh ilmu hitam, jadi wujud mereka pun kini terlihat seperti arang.
Bersama dengan itu, Perseus mengerang kesakitan karena tangannya terluka parah akibat terkena darah Kelibos. Jadi para jin itu pun membawa mereka untuk istirahat sebentar di tenda. Sementara itu di Argos, seorang pria bernama Prokopion terlihat menghasut para warga untuk menuntut Putri Andromeda mengorbankan dirinya untuk Kraken. Dengan begitu, kota Argos akan tetap aman. Kita kembali lagi ke Perseus yang sedang istirahat di tenda. Tapi ia kemudian dihampiri oleh Zeus Sulaiman yang menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan lengan Perseus. Namun, para prajurit mengira kalau Sulaiman ini sudah menyakiti Perseus sehingga terjadi gelut-gelutan kecil. Sulaiman kemudian mengatakan kalau ia sudah menunggu selama berabad-abad untuk menjatuhkan para dewa. Dan ia melihat Perseus ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jadi ia mengajak Perseus serta rombongan untuk bekerja sama. Lalu saat Perseus muncul dengan tangan yang sembuh total, mereka pun akhirnya sadar kalau para jin ini dari awal memang berniat menolong dan mereka setuju untuk bekerja sama. Di pagi harinya, rombongan Perseus melanjutkan perjalanan bersama para jin dengan menunggangi kelejengking raksasa. Tak lama kemudian, mereka lalu sampai di Taman Stygia, tempat di mana dulu Kraken mengalahkan para Titan. Mereka kemudian masuk lebih dalam untuk menemui 3 penyihir Stygian yang tahu detail cara membunuh Kraken. Setelah memanggil para penyihir, ketiga penyihir itu mulai menyerang kelompok Perseus karena bau urang. Untungnya, Perseus berhasil mengambil bola mata milik para penyihir, sehingga ketiga penyihir itu pun akhirnya melepaskan prajurit-prajuritnya dan mengungkapkan kalau satu-satunya cara untuk membunuh Kraken adalah dengan membawa kepala wanita iblis Medusa yang bisa mengubah apapun menjadi batu. Setelah mendapatkan jawaban itu, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mencari Medusa. Saat di tengah jalan dan Perseus hendak nguyuh, ia didekati oleh Zeus yang menawarinya untuk tinggal di dunia langit agar Perseus menjalani kehidupannya dengan bahagia. Namun, Perseus menolak tawaran itu. Jadi Zeus pun pergi sambil memberi putranya itu sebuah koin emas sebagai hadiah perpisahan. Setelah bertemu Zeus, 2 pemburu yang tersisa berpamitan kepada Perseus karena mereka tidak mau masuk ke dunia bawah atau roh. Dan sebagai tanda perpisahan, pemburu itu pun memberi Perseus tameng dari cangkang Scorpiok yang terbukti lebih kuat dari besi. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan cukup panjang, kini tinggal Perseus, Io, Sulaiman, Draco, dan prajuritnya yang tersisa, yaitu Solon, Eusebius, serta Esas. Mereka kemudian sampai di Underworld dan harus menyeberangi laut untuk sampai di tempat Medusa. Jadi Sulaiman pun menyuap tukang perahu menggunakan koin Perseus untuk membawanya langsung ke kuil Medusa. Selama perjalanan menyeberangi sungai, Io mulai cerita kalau dulu Medusa ini sangat cantik sehingga membuat dewa laut yaitu Poseidon menyukainya dan memanfaatkannya. Namun, Medusa yang lebih memilih supir truk lari ke Dewi Athena untuk meminta pertolongan. Tapi bukannya iba dengan Medusa, Athena malah merasa jijik dan menolak untuk menolong Medusa. Oleh karena itu, Medusa dikutuk agar tidak pernah melihat makhluk hidup manapun, dan siapapun yang melihat wajah Medusa maka akan berubah menjadi batu. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat Medusa. Namun Io harus tinggal di luar karena hanya laki-laki lah yang dibolehkan masuk. Saat Perseus dan yang lainnya baru masuk ke dalam kuil, mereka langsung mendengar tawa seorang wanita. Jadi Perseus pun menyuruh yang lain agar menundukkan kepala untuk berjaga-jaga. Tetapi tiba-tiba
anak panah mulai bertebangan ke arah mereka dan mengenai dada komando Draco. Di saat itulah Medusa langsung menyerang mereka. Bahkan Perseus juga hampir terjatuh ke dalam lubang api, tapi ia masih mampu meraih tangan Sulaiman dan menolongnya. Sementara itu, prajurit Draco diganggu oleh Medusa dan keduanya tak sengaja melirik ke wajah Medusa sehingga membuat keduanya membatu. Medusa lalu lanjut menangkap jin dan mencoba mengubahnya menjadi batu. Tapi karena Sulaiman sudah menjadi barang arang, alhasil upaya Medusa pun gagal. Meskipun begitu, Medusa melilit Sulaiman dengan kencang, sehingga tak ada cara lain selain Sulaiman meledakkan dirinya sendiri. Saat Medusa masih lemah akibat ledakan, Draco kemudian mengambil kesempatan ini untuk menusuk ekornya menggunakan runtuhan sebelum akhirnya ia juga berubah menjadi batu. Kini keadaan Medusa semakin lemah akibat serangan terus-menerus. Alhasil, Perseus pun melihat keberadaan Medusa melalui pantulan tamengnya dan kemudian memenggal kepala Medusa menggunakan pedangnya. Kini, yang berhasil selamat hanyalah Perseus. Ia lalu membawa kepala Medusa ke Io yang setia menunggunya. Namun di saat itu juga tiba-tiba Kelybos muncul dan langsung menikam Io sangat dalam. Melihat hal ini, Perseus pun tak tinggal diam dan langsung menyerang Kelybos. Io yang kritis kemudian melemparkan pedang pemberian Zeus ke Perseus untuk melawan Kelybos. Dalam duel sengit itu, Perseus akhirnya berhasil menikam Kelybos menggunakan pedangnya sehingga mengembalikan Kelybos ke wujud aslinya. Tapi sebelum Kelybos mati, ia berpesan kepada Perseus agar tidak menjadi bagian dari dewa. Setelah itu Perseus mendekati Io, di mana Io meminta Perseus agar menolong Andromeda dan kota Argos. Io juga meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi Io yang sekarang tak bisa bertahan lama dan kemudian lenyap begitu saja. Di waktu yang sama, muncullah Pegasus yang akan mengantar Perseus ke kota Argos. Pada saat yang sama di Olympus, Hades datang kepada Zeus untuk meminta izin melepaskan Kraken. Dengan harapan, para manusia menjadi kapok dan mengetahui kekuasaan para dewa, sehingga mereka akan berdoa lagi kepada para dewa. Jadi Zeus pun mengizinkan Hades melakukan apa yang diinginkannya. Kita kembali lagi ke Argos di mana orang-orang mulai membuat sekte yang dipimpin oleh Prokopion untuk mengorbankan putri Andromeda ke Kraken. Bersamaan dengan itu, Kraken sudah dilepaskan dan mulai menampakkan wujudnya yang begitu sangat besar. Sang Kraken lalu menyerang kota Argos dengan tentakelnya, sehingga membuat banyak nyawa yang melayang. Zeus yang tak tega melihat para manusia ciptaannya ketakutan pun menyuruh Hades agar menghentikannya. Namun, Hades malah menertawakannya dan mengatakan kalau Zeus sangatlah payah karena sudah mengasihani manusia-manusia. Setelah itu, Putri Andromeda juga tak punya pilihan lain selain diam saja saat diikat di jembatan oleh orang-orang sekte. Di samping itu, kelelawar-kelelawar juga dilepaskan oleh Hades untuk membunuh siapapun di perkotaan. Untungnya, di tengah keributan itu, Perseus segera tiba dengan Pegasusnya sambil membawa kepala Medusa. Namun Hades malah menyuruh kelelawarnya itu untuk mengejar Perseus dan merebut kantong yang dibawanya. Alhasil, terjadilah aksi kejar-kejaran di perkotaan. Dan saat Kraken sudah mulai meraih Andromeda, Perseus segera melompat ke arah kelelawar tersebut sehingga mereka pun terjatuh dari ketinggian. Setelah itu, Perseus langsung meraih kantong tersebut dan menaiki tangga jembatan.
Lalu, tepat saat Kraken mau melahap Andromeda, Perseus segera mengeluarkan kepala Medusa dan mengarahkannya ke Kraken. Dan seketika itu juga, Kraken pun mulai berubah menjadi batu. Sementara itu, Raja menahan Prokopion yang mencoba membunuh Andromeda dengan tombak. Tapi Prokopit justru menusuk sang raja. Untung saja runtuhan batu Kraken mulai berjatuhan sehingga menimpa Prokopit dan membuat Andromeda wawah ke laut. Di waktu yang sama, Hades muncul di hadapan Perseus. Tanpa ragu, Perseus pun melemparkan pedangnya yang menusuk Hades dan mengirim kembali ke Underworld. Lalu setelah itu, Perseus terjun ke laut untuk menyelamatkan Andromeda. Tak lama kemudian, Perseus dan Andromeda terbangun di pesisir pantai sambil ditemani oleh Pegasus. Andromeda pun berterima kasih kepada Perseus atas pengorbanannya terhadap kota Argos. Sebelum dijemput oleh armada Argos untuk kembali ke kota, Andromeda mengajak Perseus untuk menjadi rajanya. Namun Perseus menolak dan lebih memilih mancing baramundi. Di hari berikutnya, Perseus tiba di tempat patung Zeus dirobohkan. Disitulah Zeus datang menemui putranya dan memberi pilihan seperti sebelumnya. Namun, Perseus memilih untuk tetap menjadi manusia selama sisa hidupnya. Zeus pun menghargai keputusan anaknya itu dan kemudian pergi. Lalu selang tak lama, cahaya muncul di hadapan Perseus yang memperlihatkan Io. Film pun bersambung dengan ditutup dengan Perseus yang mabur nganggo jaran mabur. Oke guys, itulah alur cerita film Clash of the Titan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.